Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman sedulur. Pada malam hari ini saya bisa membuat konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya kembali. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya hanya ingin berbagi di perjalanan hidup saya dari satu sisi tentang pemahaman yang pernah saya dengar maupun teman sedulur dengar. Kembali Pak Haji, Bu Mbak Dina, Pak Supono, Pak Sarudin, Pak Ustadz Sarudin, Bang Rosiki, dan banyak sekali orang-orang yang sudah sangat baik di kehidupan saya, teman sedulur semuanya yang selalu senantiasa menyempatkan waktunya untuk mendengarkan konten-konten YouTube saya sangat-sangat berterima kasih. Teman sedulur agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, saya doakan panjenengan semua selalu diberi kemudahan, selalu bahagia, sehat, panjang umur, dan selalu mendapatkan hal-hal yang sangat-sangat baik dan mendapatkan keajaiban yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman sedulur, di malam hari ini saya kembali berterima kasih kepada sebuah handphone, sebuah wadah yang namanya YouTube. Sang pemilik handphone panjenengan adalah orang yang sangat-sangat baik. Di perjalanan hidup saya kali ini saya ingin bercerita, berbagi dari sudut pandang saya tentang kalimat Dajjal. Ini mohon maaf untuk yang di agama lain, mungkin kalaupun tidak ada kalimat itu, ini untuk kalimat disebutan Dajjal yang sering diucapkan para kiai, ustadz, gus habaib, para penceramah, para tausiah, ataupun kita baca di buku-buku yang terjual, ataupun ada kalimat-kalimat di hadis, cerita-cerita orang yang sebelum kita. Saya ingin bercerita dari sudut pandang yang pernah diajarkan guru saya, tentunya yang menjadi keyakinan saya. Saya tidak pernah menyalahkan keyakinan teman sedulur, panjenengan semua, yang pasti umat Islam sudah pernah mendengar kalimat Dajjal. Mohon maaf, kembali jangan percaya saya, percaya diri panjenengan sendiri, dan jangan bertanya saya, bertanyalah pada diri panjenengan. Karena sehebat-hebatnya manusia dimanapun berguru menuntut ilmu, ingat satu kata yang sering saya ucapkan, berguru itu di mana saja dan kapan saja. Bersyukurlah, berterima kasih. Namun ingat, guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri. Baik teman sedulur, saya bercerita dengan kalimat Dajjal yang sering orang ceritakan, bahwasanya kalau kemarin saya katakan setan iblis itu adalah sifat manusia yang dimiliki semua manusia, gambaran sebutan dari umat Islam. Kali ini Dajjal juga adalah sebutan yang dia sosok yang sudah punya pengaruh, bahwasanya tahu tentang rahasia-rahasia, dan bahkan dia seolah-olah seperti Tuhan. Dia punya pengaruh yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Konon cerita-cerita di buku ataupun di ajaran Islam yang sering mendengarkan ceramah atau tausiah, pemahaman Dajjal itu digambarkan dia akan muncul kapan, itu rahasia. Bahasanya seperti itu. Tapi sering digambarkan munculnya tahun ini, munculnya akhir zaman, munculnya kapan. Banyak sekali cerita-cerita itu. Apakah salah? Tidak. Itu benar diceritakan, benar ada bukunya. Mohon maaf, saya hanya berbagi. Jangan pernah menyalahkan, karena sesuatu baik benar menurut Sang Ilahi itu rahasia. Saya berbagi kembali teman sedulur, cerita Dajjal itu diceritakan di ustadz, kiai, pendakwah, penceramah, buku yang panjenengan teman sedulur baca. Renungkan kata-kata saya. Saya berbagi
di kalimat saya, Dajjal itu kalimat datangnya ajal. Jadi semua umat manusia. Kalau di dalam ceramah tausiah, orang yang sangat punya pengaruh, siapakah Dajjal? Orang yang berpengaruhnya sangat luar biasa, banyak pengikutnya, dan orang Dajjal itu memiliki sifat yang tidak mau disalahkan. Dia menang sendiri. Dia hanya taunya, bahasanya panjenengan lebih paham. Namun dengan pemahaman saya ini, panjenengan teman sedulur renungkan kata-kata saya, panjenengan pasti akan paham. Karena itu hanya sebutan sifat manusia yang kalimatnya, siapakah pengikut Dajjal? Dia yang kenal Dajjal. Satu contoh sedikit saja. Kalau di negara kita, Republik Indonesia itu, kalau tidak kenal partai itu, apakah panjenengan jadi pengikut partai? Kalau ada partai A, B, C, D, E, pengikutnya ya teman sedulur yang paham, yang tahu. Kalau partai ini nggak ada di luar negeri, apakah di luar negeri jadi pengikut partai itu? No, tidak mungkin. Renungkan kata-kata saya. Jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan. Ini gambaran untuk Dajjal. Renungkan kata-kata saya, teman sedulur. Siapakah yang menjadi pengikut Dajjal? Kalimat pikiran yang sangat-sangat luar biasa itu. Dajjal adalah sosok di atas iblis. Pengikutnya siapa? Ya yang kenal Dajjal. Yang tidak kenal tidak mungkin jadi pengikutnya. Karena satu pemahaman datangnya di saat ajal kita tiba, yaitu akhir hayat kita mau mati, itu kita menjadi pengikut Dajjal atau bukan. Tanyakan diri panjenengan. Ketika manusia di dalam hatinya masih menyimpan sifat sombong, dengki, menyimpan, sering mengkafirkan agama orang lain, mengkafirkan golongan orang lain, hanya dialah yang merasa paling benar, hanya dialah yang merasa menjadi penghuni surganya Allah. Dan itu yang tahu hanya semesta, hanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia, teman sedulur. Jangan pernah Anda memiliki sifat-sifat itu tatkala kita datangnya aja, karena kita akan menjadi pengikut Dajjal itu. Dajjal adalah sifat-sifat yang sangat angkuh, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa dirinya lah orang yang diakui Tuhan, bahwasanya dia tidak ingat, tidak pernah mengingat kalimat satu di Islam. Contohlah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Contohlah ajaran-ajaran yang baik dan menyenangkan. Para wali, tentunya orang tua kita. Beliau adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Agamanya apapun, sukunya apapun, mereka punya wakil-wakil Tuhan sendiri-sendiri. Kembali, jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan. Ketika manusia sudah sadar dengan minta maaf sebelum ajal datang, sebelum datangnya Dajjal itu, merasa, ya Tuhan, ya Rabbi, saya sering berbuat salah kepada umat Islam yang lainnya, golongan yang lainnya. Saya sering bersalah, berucap, menyakiti hati, perasaan suku lain, agama orang lain, agama Hindu, Buddha, Kristen, dan yang lain. Saya sering menyakiti mereka. Minta maaflah dengan Sang Pencipta, dengan sadar betul dan ikhlaskan. Minta maaflah, sadarlah kita yang salah. Mereka baik ya Rabb. Mereka bahkan kita itu sering hanya diceritakan orang-orang bla bla, belum pernah ketemu kita aja kita bisa benci, dan kita itu bisa sombong. Tapi lupa manusia itu, Allah tahu semuanya, sifat kesombongan, kebencian yang tersimpan di dalam diri kita, teman sedulur. Kita ini memiliki sebuah memori yang hanya Tuhan yang tahu, orang lain tidak pernah tahu. Kedua, minta maaflah kepada Sang Pencipta. Saya banyak salah ya Rabb terhadap wahai hewan-hewan di muka bumi ini.
banyak yang saya sakiti, banyak yang saya siksa yang pastinya dengan sadar ataupun tidak sadar. Saya minta maaf, sadarlah di situ. Yang ketiga, minta maaf dengan tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini dengan kita tidak sadar sering menyakiti mereka, tidak pernah bersyukur adanya mereka. Sedikit saja teman sedulur, kalimat-kalimat ini panjenengan teman sedulur renungkan. Ketika panjenengan teman sedulur sadar sebelum datangnya Dajjal, ajal kita tiba, panjenengan teman sedulur sadar betul minta maaf dengan semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini, terutama kepada semua umat manusia, agamanya apapun, sukunya apapun, mereka adalah manusia yang sangat-sangat mulia di hadapan Tuhan Sang Maha Pencipta, karena menjadi khalifah dunia. Siapapun orangnya, sukunya apapun, pekerjaannya apapun, titelnya apapun, kita di hadapan Sang Pencipta sama. Yang dibedakan hanya isi hatinya, isi memori di dalam dirinya, isi pikirannya, isi batinnya, itu sebutan saja. Teman sedulur, saya hanya berbagi. Jangan percaya saya, percayalah dengan diri panjenengan. Mudah-mudahan konten saya ini bukan yang terakhir. Saya bisa berbagi di perjalanan hidup saya dengan satu sisi yang mungkin kalau bertanya dengan saya, hadisnya mana, tafsir yang mana, Quran yang di ayat berapa, dan banyak sekali pertanyaan itu, mohon maaf, panjenengan pasti lebih paham. Saya tidak mau kalimat ketiga beda paham, jangan salah paham. Hanya renungkan kata-kata saya hanya berbagi, saya bukan siapa-siapa. Kembali saya doakan teman sedulur yang selalu mendengarkan konten saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah panjang umur. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.